Malam minggu, malam yang kutunggu. Kutunggu-tunggu untuk menemani Bu Uke lagi. Oh, kan ya memang tiap minggu nemenin saya, Bu. Malam minggu ding maksudku. Malam minggu kemarin kan special edition, Bu, sama anak-anak Kici itu. Jadi kurang los kalau mau bahas progresnya Bu Uke tuh. Progres. Kayak ngerjain skripsi aja, Bu. Tapi ibaratnya skripsi, progresnya buku tuh udah sampai bab kira-kira, salah ngomong, udah sampai bab berapa ya kira-kira? Ya, sampai bab berapa, Bu? Bab 2, Mas. Masih review of related, gitu, Mas. Ya, nanti tambah ngelantur, udah. Ini loh, tapi kita tuh udah nungguin dari tadi, subhanallah, maaf ya, ini rumah saya memang pinggir trek-trekan, jadi aduh, ini sudah ada Bapak atau masih mas-mas atau udah Bapak sih, sebenarnya aku nggak ngerti karena sebagaimana yang nanti Sobat Malming akan lihat di YouTube gitu ya, masih belum terkuak siapa associate profesor kita yang dari jauh datang untuk Saturday Quiz. Iya, saking kangennya godain Bu Uke sampai melupakan tamu ya kita. Soalnya lagian emang tamunya itu tidak mau menguakkan diri sendiri gitu loh. Jadi sudah seperti virtual background aja wajahnya itu. Jadi aku lupa rasanya itu cuma kita bertiga aja. Maaf. Oke, Sobat Maming, kali ini tamu Saturday Quiz kita adalah nggak usah disebutin dulu ya. Nanti kita kuak waktu kita menyapa. Nah, beliau ini jauh-jauh datang dari negara lain. Untuk bisa ngobrol dan sharing dengan Sobat Malming semua. Topik kita kali ini juga nggak kalah menarik loh. Kita mau ngobrolin seputar intercultural study through extensive reading. Nah, kita sapa dulu ya beliaunya. Halo Mas Profesor, aku kira udah bingung ya nyapanya. Halo Ibu Yusefa, halo Ibu Uke, dan halo Mas Thomas. Terima kasih sudah mengundang saya. Malam minggu saya kali ini tidak lagi mengharu biru, tidak lagi menahan rindu, karena saya sudah bisa memeluk Bu Uke dan menghangatkan kalbu, menghapuskan rasa rindu. Profesor, tolong Mas, jangan mendivert pembicaraan. Ini nanti akan terjadi geger yang tidak henti-henti. Tolong ya Mas ya. Nanti para kandidat mundur loh dengan kata memeluk Bu Uke tolong, itu. Mas Profesor. Ya, karena bagaimanapun juga berada bersama kalian itu menghangatkan kalbu, mengusir sendi, menghapus pilu. Di sini masih pagi dan aku harus memikirkan kata-kata yang berat. Lanjut Mas Thomas. Tetap tak lanjutin walaupun ini sudah agak berat ya. Mohon maaf. Halo Mas Hida, silakan bisa dibuka wajahnya sekarang. Yang normal dan kami akhirnya. Terima kasih sudah berkenan datang di Saturday Quiz dan berbagi dengan Sobat Malmi semuanya. Mas, sebelum ngobrol lebih panjang dan lebih ngelantur lagi, ada baiknya kalau kami minta Mas Hida untuk kenalan dulu. Silahkan Mas Hida. Ya, nama saya Krisogonus Hida Malilang yang memang sangat susah dilafalkan. Dan kalau tadi memang Bu Yusefa memberi pengantar bahwa kita akan berbicara tentang intercultural study, nama saya sendiri sudah merupakan cerminan dari intercultural study. Salah bapak ibu saya karena nama saya tiga kata itu, yang pertama bahasa Latin, yang kedua bahasa Sanskerta, yang ketiga bahasa Kawi. Nah, deng pokoknya. Baik. Mantap. Saya dulu kenal dengan Bu Yusefa karena saya mahasiswanya. Saya belajar banyak dari Bu Yusefa dan sampai sekarang pun saya masih belajar dari Bu Yusefa. Terus apa lagi? Nama saya panjang gitu, tapi biasa kalau sama teman-teman ini biasa dipanggil Sida. Semoga Bu Uke juga nanti nulisnya nggak salah. SIDDHA.
Saat ini saya berdomisili di kota Malmö, Swedia. Untuk untuk kalian-kalian yang suka dengan sepak bola, mungkin kenal Malmö itu sebagai kotanya Zlatan. Tapi saya sendiri nggak kenal Zlatan itu siapa, cuma sering dengar aja namanya selentang-sunting. Saat ini saya bekerja di Malmö University, mengajar di ya istilahnya FKIP-nya Swedia yang mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi guru bahasa Inggris. Kira-kira apa lagi yang harus saya bicarakan, Ibu? Dulu asalnya dari mana sebelum pada akhirnya menetap di Swedia? Asal saya dari Jogja, dari daerah yang juga kalau dibilang intercultural juga sangat intercultural karena saya lahir dan besar di daerah Pecinan, Yogyakarta, di daerah Ketandan. Tapi sayangnya kok ya saya nggak jadi putih, malah saya kelihatan mukanya muka teroris gini. Mohon maaf, itu kesalahan bisa dilimpahkan kepada orang tua saya yang entah bagaimana dulu buatnya, nggak jelas. Tidak mengikuti blueprint. Oke. Mas Ida nanti pesannya tentang penulisan nama, saya tuh rencananya malah tulisannya Saturday with titik-titik siapa ya gitu ya Mas, biar nggak kelihatan langsung. Aduh, oke. Terima kasih Mas Ida. Bentar. Nunggu Mimik kendaraan lewat dulu. Mimik Enggak, Mas, ada motor lewat. Oke. Mas Ida, boleh diceritakan sedikit tentang reading journey-nya Mas Ida dulu ya, dari kecil gitu Mas. Jadi bacaan-bacaan seperti apa yang menjadi teman Mas Ida dan siapa yang berperan dalam reading journey-nya Mas Ida gitu. Jadi bisa sangat intercultural itu loh Mas. Kalau reading journey saya itu, saya sebetulnya menyalahkan bapak ibu saya yang memang dari awal mereka sudah kolektor buku sih, Bu. Jadi ibu saya itu dulu satu-satunya orang di keluarga yang memutuskan masuk jurusan bahasa dengan kemauan sendiri. Dan di tahun-tahun sebelum ibu saya punya saya, itu dia sudah koleksi bukunya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pokoknya dia hangoutnya itu di shopping waktu itu. Sementara bapak saya itu mengajar sebagai dosen sastra Jawa di UGM. Jadi koleksi bukunya koleksi buku-buku sastra dan yang semacam itu. Nah, sebagai anak kecil waktu itu saya ya yang jelas kan bosen ya kalau di rumah nggak ada apa-apa, maunya mainan. Tapi bapak ibu saya itu pelit, mereka nggak mau beliin saya mainan. Mereka pokoknya ya udah kamu daripada mainan nyoh kayak buku kayak diwaca. Itu buku itu dibaca tuh keceplosan. metu. Terus akhirnya ketika teman-teman saya mulai teman-teman saya baru waktu itu kalau nggak salah, kalau saya masih sejauh saya bisa mengingat itu dari kecil memang bapak ibu saya bukan karena mereka nggak punya duit buat beli buku dongeng buat anaknya. Dongeng-dongeng sebelum tidur yang dibacakan ke saya itu sebetulnya buku-buku textbook tentang Borobudur dan Prambanan. Itu kamu juga bisa tidur tapi habis itu? Bisa tidur karena yang diceritakan bapak ibu kan waktu itu awalnya, kalau di Prambanan itu ada reliefnya Ramayana itu ceritanya gini. Kalau di Borobudur itu reliefnya tentang Siddhartha Gautama, diceritakan dari awal kelahirannya Siddhartha Gautama sampai meninggalnya. Sudah gitu kalau pas mereka kehabisan cerita, diceritakan ini loh. Jadi kalau di Borobudur ditunjukkan bukunya, dibuka, ada macam-macam posenya. Ini namanya Bumi Pasca Mudra. Ini mudra apa? Ini mudra apa? Ya saya juga waktu itu dengarnya, oh ya ini dongeng sebelum tidur. Ya, kesalahan sepenuhnya terletak pada orang tua saya dan pola pendidikan mereka. Tapi in a positive way ya, Sid ya? Nggak tahu sih positif atau nggak jadinya ya. You are who you are right now. Terus waktu itu
saya lari, kadang-kadang kan saya lari, ya, kalau misalnya bapak ibu nggak ada, saya kan opa dan oma kan tinggal jadi tetangga, jadi kadang-kadang yang ngelonin saya oma. Kalau sudah gitu oma dia bukannya kalau cerita dong yang pengantar tidur, bukan nggak kayak bapak ibu saya. Oma tidak tertarik dengan Borobudur gitu. Yang dibaca sama oma waktu itu dibuka buku Romance of Three Kingdom. Jadi saya selain tumbuh dan besar dengan cerita-cerita candi-candi, tumbuh besar juga dengan cerita Samukok. Kepelitan bapak ibu saya terhadap buku itu ternyata berlanjut. Waktu itu saya sudah mulai SD kelas 1, kelas 2 kalau nggak salah. Waktu itu Dragon Ball baru tengah-tengah naik daun. Terus teman saya semuanya sudah koleksi Dragon Ball dan Doraemon. Nah, saya juga kepingin, namanya juga anak-anak kan, kepingin baca buku itu, karena bapak ibu rasa aneh-aneh, gue maem gue duite rauno. Kayak nek gue pengen maca buku, kayak bukunya bapak ibu diwoco. Ya sudah, akhirnya mau nggak mau saya kembali lagi ke buku-buku itu. Terus waktu itu sempat juga Gramedia kalau nggak salah mengeluarkan seri mitologi Yunani yang hardcover yang pokoknya menarik banget lah. Nah, sudah saya juga anak-anak merengek, Pak, Bu, mau dibelikan. Jawabannya sama, milih maem apa milih tuku buku. Terus sebagai solusinya sama bapak saya malah ditawarkan, ini loh, kalau kamu cuma pengen tahu mitologi Yunani ini, kamu baca buku ini. Yang dikasih itu buku textbook kuliahnya bapak tentang mitologi Yunani, dan satu yang masih saya ingat itu buku karangannya Profesor Sukartini Silitonga dari UI, yang notabene bulenya salah satu pejabat kita. Lah, karena isinya mitologi Yunani, ya saya bacalah, saya menikmati ceritanya. Mana saya tahu kalau itu buku textbook kuliah. Sampai baru beberapa tahun yang lalu saya lihat lagi bukunya, wong ini modul kuliah UI sama UGM. Bapak aku kira miring ternyata. Tapi dari situ saya lalu saya mengeksplor buku-buku itu sendiri. Ya waktu itu ya cuma saya anggap ya udahlah, namanya juga anak-anak nggak ada kerjaan ya. Daripada nggak ada mainan ya sudah baca buku-buku itu. Jadi justru karena keterbatasan dana, saya justru tumbuh besar dengan buku-bukunya James Dananjaya, Folklore Indonesia, yang kata bapak itu, ini kumpulan dongeng loh dibaca, Folklore Indonesia, yang ternyata modul kuliahnya bapak untuk mahasiswa S1-nya kuliah antropologi. Kalau enggak, waktu zaman-zamannya komik Mahabharata, komik Ramayana lagi naik daun, nggak beli juga. Dikasih bukunya Nyoman S. Pendit yang tebelnya bisa, kalau dibanding ke Mas Thomas, mungkin hidungnya bisa jadi lebih pesek. Tapi dari situ saya lalu belajar banyak untuk membaca dan mengeksplorasi. Akhirnya ketika lalu terbentuk preferensi membaca saya itu membaca yang ada teksnya, yang teksnya banyak pokoknya nggak mau apa sih kok ada gambarnya gitu, buku anak-anak banget. Saya jadi dewasa terlalu cepat karena itu, jadi yang dibaca ya itu. Terus dari situ lalu mengeksplor sendiri. Saya ingat waktu itu kelas 4 SD, libur sekolah bukannya saya ada di rumah main-main, saya tiap hari minta bapak ibu saya ngantar ke sekolah, ke perpustakaan sekolah cuman untuk biar bisa baca buku, pinjem buku, sampai waktu itu staf perpustakaannya aja sudah sampai, iki prei mbok kowe dolan. Ya gimana Bu, saya pengen baca buku. Apalagi waktu itu kan saya mikirnya kalau liburan nggak ada saingannya buat pinjem buku. Berlangsunglah kebiasaan itu sampai sekarang sebetulnya. Perpustakaan itu buat saya jadi
ini omongannya orang tua ya, yang sekarang ngomongnya udah perpustakaan banget. Kalau anak-anak sekarang kan mungkin e-book. Perpustakaan itu jadi semacam tempat yang menyenangkan, kayak semacam sanctuary. Sayangnya waktu waktu SMP juga nongkrongnya ke perpustakaan sekolah. Teman-teman yang lain ke perpustakaan cuman baca buku-buku ensiklopedia. Saya waktu itu kalau nggak salah buku pertama yang saya pinjam dari perpustakaan SMP saya itu dari Ave Maria sampai Jalan Lain ke Roma. Itu karangannya siapa? Kalau masih ingat Bu Uga atau Mas Thomas, saya lupa. Itu terus Layar Terkembang saya nyolong. Terus N.H. Dini itu juga saya dikenalkan Bapak Ibu. Waktu itu saya pertama kali baca Tirai Menurunnya N.H. Dini itu kelas 5 SD. Ibu barusan beli. Terus saya cuma lihat, loh kok gambarnya kok menarik kayak gambar wayang orang. Nah, ini saya baca. Nggak mudeng apa-apa. Tapi ya tetap ya udahlah hiburan. Cuman kalau saya boleh cerita yang membuat saya malu, saya itu tidak banyak mengeksplor bacaan bahasa Inggris sampai saya kuliah. Karena waktu itu yang namanya buku bahasa, saya angkatan lama sih, jadi yang namanya buku bahasa Inggris itu masih susah waktu itu nyarinya. Perpustakaan sekolah pun isinya juga buku-buku bahasa Indonesia. Cuman kebetulan waktu SMA ada temennya Bapak itu researcher dari University of Hawaii datang ke Indonesia. Terus dia nanya, anak-anakmu mau minta apa? Dia nanya ke saya waktu itu lagi baru tertariknya dengan mitologi Norse mythology. Terus saya jadi bilang ke dia, can I get a book about Norse mythology because I know everything about Greek mythology and Egyptian mythology, but Norse mythology is something new for me. Dia senang karena saya minta buku. Akhirnya dibawakan buku-buku bahasa Inggris waktu itu jumlahnya 35 tentang mitologi dari seluruh dunia. Dari situ baru saya mulai mengeksplor bacaan bahasa Inggris. Ketika kuliah waktu itu hari pertama lihat perpustakaan, wah lah kok isinya buku bahasa Inggrisnya. Nah, terus dari situ saya kalau tiap jeda kuliah lari ke perpustakaan, baca buku. Saya ingat waktu itu buku pertama yang saya baca di perpustakaan itu The Celestine Prophecy. Itu sama bawa kertas di binder terus ditanggali, tanggal sekian sudah baca sampai halaman ini, tanggal sekian sudah baca sampai halaman ini. Karena waktu itu males mau pinjem kan. Wong tujuan saya ke perpustakaan menghabiskan waktu dengan membaca itu. Nah, mulai dari situ seiring dengan berjalannya waktu dan mudahnya mendapatkan akses buku-buku bahasa Inggris, ya sudah mulailah dari situ hidup saya yang tadinya kalau makan dan ke kamar mandi bawa ambilnya buku apapun yang random, sekarang mulai tambah buku bahasa Inggris itu. Sampai terakhir sebelum saya pindah dari Indonesia itu saya ada rak khusus di kamar mandi saya yang isinya waktu itu novel-novelnya Dan Brown sama Games of Thrones. Begitu kira-kira. Temannya Bu Marni nih. Nyimpen buku di kamar mandi. Oke. Keren ya Mas Thomas nih. Dari kecil loh. Ini memang berarti ceritanya sangat luar biasa ya, walaupun dengan banyak catatan-catatan yang lucu dan tadi ada keterbatasan, terpaksa harus baca buku teks, tapi ternyata positif juga hasilnya, jadi banyak baca. Nah, tapi karena tema utama kita adalah tentang intercultural study through extensive reading, mungkin boleh dijelaskan lebih dahulu tentang apa itu intercultural study, Mas Ida? Prof, sebelum mulai, kasih catatan dikit. Bahasanya yang merakyat untuk menjelaskan intercultural study ini ya, biar sobat malingnya langsung ini aja. Kalau intercultural study itu sebetulnya konsep yang agak-agak mungkin banyak orang bingung apa sih bedanya intercultural study dengan
multicultural atau dengan cross cultural. Karena selama ini kan kita taunya mungkin banyak dari kita taunya cuma CCU, cross cultural understanding, atau multicultural society. Tapi kok ternyata ada interculturality ini. Nah, interculturality atau interkulturalitas, nah, kalau saya boleh switch ke bahasa Indonesia saja. Interkulturalitas itu sebetulnya memang ada kemiripan dengan cross cultural. Kalau cross cultural kan kita belajar tentang budaya yang lain. Kita belajar bahwa ada perbedaan dari budayaku dan budaya yang itu. Nah, kalau interkulturalitas itu sudah lebih dari itu. Jadi interkulturalitas itu lebih ke kapasitas kita untuk mengalami budaya yang lain, lalu menerima budaya yang lain itu tanpa syakwasangka. Syakwasangka ki masih kata-kata yang normal nggak sih? Atau itu sudah terlalu 60-an? Untuk mengalami budaya yang lain tanpa syakwasangka, tanpa prasangka, lalu mungkin memang ada yang membuat kita tidak nyaman dengan budaya itu, tapi bukannya kita menghakimi, kita menerima itu bahwa oh ya memang perbedaan budaya itu seperti itu. Nah, dari pengalaman kita mengalami budaya yang lain itu, kita menggunakan itu untuk berefleksi tentang budaya kita sendiri. Jadi di samping kita tahu bahwa ada budaya yang lain, kita juga lalu bertanya-tanya, iya budaya itu beda dengan budaya kita. Tapi kenapa budaya kita itu seperti ini? Misalnya kalau kita pergi ke negara-negara Barat atau Eropa, kita kan biasa makan dengan sendok dan garpu. Kalau di negara sana mereka makannya dengan garpu dan pisau. Kita kan selama ini cuma mikir, oh ya sudahlah memang beda budaya. Tapi atau kadang-kadang kita mikir, oh ya mereka makan dengan pisau dan garpu karena memang seperti itu. Tapi pernah nggak kita bertanya kepada diri kita sendiri, kenapa sih kita makannya dengan sendok dan garpu? Kenapa sih kita nggak makannya dengan sendok dan sendok atau sendok dan pisau? Itu kan sebetulnya sesuatu yang sudah kita terima sebagai apa ya? Nek bahasa Indonesia ini taken for granted ya, boh. Jadi sesuatu yang sudah jamak dan tidak kita pertanyakan lagi. Sementara itu penting untuk kita pertanyakan. Nah, sekarang saya kalau mau tanya sekarang ke Bu Uke, Bu Yusefa dan Mas Thomas, kenapa sih kita makan dengan sendok dan garpu? Aku makan pakai tangan. Atau kenapa Bu Yusefa makannya dengan tangan? Aku pakai sendok aja. Ya, diputar-putarin. Iya. Kenapa kita nggak makan dengan garpu dan pisau? Karena beda makanan kan? Beda makanan. Makan beras, makan nasi. Betul, makan. Lalu nanti memang akan ada orang yang bilang, tapi orang Barat kan juga makan nasi, tapi mereka makan nasi dengan garpu. Lah, frekuensi mereka makan nasi dengan frekuensi kita makan nasi, kalau dibandingkan bagaimana? Lalu jenis-jenis makanan yang kita makan itu seperti apa? Kita kan biasa makan sop, makan soto, makan makanan yang berkuah dicampur nasi. Jadi untuk makan memang butuh sendok itu. Tapi beda dengan orang sana yang kalau makan supnya ya dimakan sendiri, nggak dicampur. Mereka selalu makan dan caranya makan selalu dipotong, dan potongan itu yang dipakai sebagai pengganti sendok. Nah, kalau kita apa yang mau dipotong? Kita biasanya makanannya juga jangan lodah, jangan gori, sudah potong-potongan. Kan seperti itu. Jadi ketika kita sudah masuk ke tahap interkulturalitas, itu kita tidak hanya menerima bahwa oh ada beda budaya, tapi kita beranjak lebih dari situ, dari beda budaya itu kita berefleksi kepada budaya kita sendiri. Nah, dari berefleksi itu kan lalu akan tumbuh sebuah kesadaran. Bahasa kerennya awareness, bahwa ya budaya itu berbeda. Nah, berbekal kesadaran itu, bagaimana kita nanti bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Kira-kira interkulturalitas itu seperti itu di situ. Kalau boleh
jelaskan lebih lanjut, interkulturalitas itu biasanya melibatkan pikiran yang terbuka, lalu ada ketertarikan, dan kalau mungkin keingintahuan terhadap budaya yang lain, lalu ada empati, ada empati terhadap budaya lain. Jadi nggak langsung menjudge, nggak langsung cuman mendeskripsikan secara mekanis, tapi ada kalau boleh meminjam istilahnya Bu Uga, ada komunikasi telepati dari hati ke hati, dari budaya ke budaya. Nah, dari situ ketika kita sudah ada empati itu kan akan lebih sulit untuk menjadikan sebuah konflik, karena dengan adanya empati itu, dengan adanya ketertarikan itu, kita akan lebih positif. Nah, yang lalu ada lagi yang rambu-rambu yang mungkin salah kaprah. Kadang-kadang orang berpikir kalau kita sudah sampai ke interkulturalitas itu berarti kita mengadopsi budaya lain. Nah, itu yang salah. Interkulturalitas itu berarti kita tahu dan memahami budaya lain, tapi kita tidak perlu masuk ke dalam budaya itu. Kita tetap bisa menjadi diri kita seperti ini, tapi kita melihat budaya kita itu, oh begini, budaya mereka begini. Oh, jadi komunikasinya harusnya begini. Tanpa adanya penghakiman. Angel tenan ngomong tanpa bahasa Inggris. Luar biasa. Keren. Prof, umbar iki Prof. Udah 2 SKS. Umbar dulu. Udah 2 SKS ya. Kalau sistem di sini, let's take 10 minutes break for coffee. Ngundang angkringan sebelah sih. Terus nyokot sate usus ya Bu ya. Oh, remenduan. Aduh. Tapi ini menarik banget Bu, karena saya juga baru ini mendengarkan secara komprehensif gitu ya, sama Mas Profesor, gimana lagi. Nah terus gini Mas, kalau seumpamanya untuk kita yang mungkin belum bisa secara langsung mengalami budaya itu gitu ya, kayak mungkin belum bisa ke negaranya atau tidak bertemu secara langsung orang dari budaya lain yang ketemu kita kan biasanya mendapatkan paparan terhadap kebudayaan yang lain itu dari buku-buku cerita gitu ya Mas ya, seperti novel gitu. Apakah memang seperti itu bahwa kita bisa belajar tentang kemampuan intercultural itu dari membaca novel? Sebetulnya sangat bisa, karena kalau kita kulik yang namanya novel atau buku cerita. Sekarang pertanyaan saya, ketika sebuah buku atau sebuah cerita itu ditulis, ada apa saja, ada elemen apa saja di dalam buku cerita itu? Ya apa yang menurut Bu Uga, menurut Mas Thomas atau Bu Yosefa itu terrefleksi di dalam penulisan itu? How do you actually make meaning out of those books? Yang biasa Anda pertimbangkan apa saja? Ini kalau saya boleh agak-agak ilmiah dan agak-agak filosofis, boleh nggak ini? Boleh. Saya suka dengan salah satu teorinya atau salah satu pendapatnya Mikhail Bakhtin yang mengatakan bahwa ketika dalam sebuah teks itu banyak sekali elemen yang tercermin di situ. Jadi ketika Anda membaca buku cerita, itu di dalam buku cerita itu ada pemikiran si pengarang itu sendiri. Ada pengalaman pribadi si pengarang itu sendiri. Tapi mau nggak mau juga ada juga nilai-nilai dari lingkungan di sekitar pengarang itu, dan tidak cuma di dimensi tempat, tapi juga dimensi waktu. Nah, kalau kita ambil contoh di sini, kalau saya mau ambil contoh Tintin lah, buku Tintin. Kan ada satu buku Tintin itu yang sangat kontroversial, yang namanya Tintin in Congo. Itu sangat kontroversial sampai ketika Tintin diterjemahkan ulang ke bahasa Indonesia, buku ini ditinggal. Kenapa buku ini ditinggal? Karena di situ ada orang-orang Kongo itu digambarkan secara
stereotipikal dan digambarkan sebagai yang orang yang bukan manusia, sangat karikatural, sangat apa ya dilebih-lebihkan lah. Nah, ketika kita membaca itu sekarang, kita pasti akan protes, wah ini berarti ini cermin dari kolonialisme. Nah, tapi pertanyaannya adalah, itu kan sebetulnya nilai yang tercermin dari lingkungan si pengarang, karena waktu Tintin in Congo itu ditulis itu kan masih ya sekitar tahun 1910-an, 1920-an. Dan siapa sih yang menulis Tintin in Congo? Hergé itu orang mana? Orang Belgia. Nah, bagaimana orang Belgia pada waktu itu, apakah mereka sudah mengenal yang namanya orang Afrika atau mereka hanya mendengar selentang-selenting? Karena mereka hanya mendengar selentang-selenting, maka yang keluar di buku kan seperti itu. Nah jadi ketika kita intinya adalah kita harus PK saja sih, bahwa ada banyak sekali elemen-elemen budaya yang tercermin di buku-buku cerita itu. Atau kalau kita baca buku-bukunya Enid Blyton misalnya, itu kan kita juga akan melihat, oh ternyata mereka biasa makan seperti ini, pola makan mereka seperti ini, pola keseharian mereka seperti ini di waktu itu. Kan kita sudah, lalu ketika kita membaca itu kan kita membandingkan, loh kok mereka kok sekolahnya seperti ini, mereka kok makannya seperti ini, saya makannya seperti ini. Itu kan sudah mulai membandingkan budaya, mulai secara tidak langsung belajar. Dan kalau kita bicara tentang extensive reading, terutama di anak-anak kan ketika mereka membaca itu, mereka menyerap. Ketika mereka menyerap, pikiran lebih terbuka dengan elemen-elemen budaya itu, mereka jadi lebih berpikiran terbuka dan menjadi lebih fleksibel terhadap penyerapan budaya lain itu. Dan otomatis itu kan membuka empati, itu tadi empati, ada keingintahuan juga, ada rasa penasaran, atau kalau kalau saya boleh membandingkan tentang salah satu buku yang mendefinisikan era kita, Harry Potter itu, kita kan selama ini taunya sistem sekolah Hogwarts itu seperti itu. Nah, saya mengalami sendiri waktu itu, ada teman kuliah saya orang Amerika yang cerita, oh ternyata aku tahu setelah aku ke Inggris, aku baru tahu ternyata Hogwarts itu adalah cerminan sistem pendidikan Inggris, dengan cuman dirubah namanya, ada Owl, ada Newt, itu sebetulnya adalah cerminan dari sistem sekolah di Inggris yang ada A-level, yang ada GCSE, cuman diubah namanya menjadi sesuatu yang lebih netral, sesuatu yang menimbulkan rasa ingin tahu, menimbulkan rasa penasaran. Kan itu kan sebetulnya kalau kita kembali lagi ke teorinya Bakhtin, itu kan itu cerminan dari nilai-nilai atau kebiasaan atau budaya yang ada di lingkungan sekelilingnya Mbak Rowling waktu dia nulis buku itu. Begitu. Aku ketahuan lagi. Enggak, namanya juga kuliah, Prof. Ini Saturday with versi kuliah gitu. Kalau kemarin kan versi main game sama anak-anak kicik gitu. Sekarang kita panggil profesor datang ke sini kan kuliah gitu. Keren. Menarik topiknya. Ya rada berat sedikit kalau untuk malam minggu ya Bu Uke ya, tapi menarik sekali. Nah, kita lanjut ya. Ini saya pernah baca beberapa referensi seperti bukunya Biram, Serku, dan jurnal-jurnal yang kamu kirim ke aku itu, bahwa seseorang yang memiliki... Harus disebut kalau yang kirim aku toh. Ayo, kamu mengirimkan banyak sekali for breakfast, for lunch, and for dinner. tapi itu ngebantu banget loh, Sid. Maksudnya itu benar-benar nambah referensi buat aku sendiri ya, yang memang sedang ingin memperdalam itu. Nah, dalam referensi itu banyak yang mengatakan bahwa seseorang yang memiliki kemampuan intercultural yang baik
akan memiliki intercultural communicative competence atau ICC, biasa kita sebut ya, kita singkat ICC. Mas Thomas nanti boleh kok langsung menyingkat aja intercultural communicative competence itu dengan ICC, biar lidahnya nggak kesleo. Nah, jadi anak yang memiliki kemampuan intercultural yang baik akan memiliki ICC yang baik pula. Nah, menurut kamu nih Sid, seberapa penting sih ICC itu, terutama untuk murid dan pengajar? Kalau menurut saya sih sangat penting ya intercultural communicative kompetensi komunikasi interkultural ini, tak sederhanakan ke dalam bahasa Indonesia biar gampang. Kompetensi komunikasi interkultural ini penting, terutama untuk pengajar dan murid-murid, karena sebetulnya apa ya, kalau kita bicara tentang budaya, pengertian kita tentang budaya itu kan sebetulnya pengertian kita tentang budaya itu apa sih sejauh ini? Pengertian kita tentang budaya kan kalau kita belajar di sekolah, oh budaya Amerika, budaya Australia ada festival ini, mereka makan ini, hewan tradisionalnya ini. Budaya India, festivalnya ini, binatang tradisionalnya ini, makanan tradisionalnya ini. Tapi itu kan berarti kita sudah mengkotak-kotakkan budaya itu berdasarkan negara. Kita selalu bilang budaya Indonesia. Itu bukan budaya Indonesia itu seperti ini, itu budaya luar. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih kita mengkotak-kotakkan budaya itu dan mengasosiasikan budaya itu dengan sebuah negara? Sementara kalau kita lihat secara historis, negara itu kan nggak pernah stabil. Lah, negara Indonesia itu umurnya berapa? 75 tahun. Sebelum itu, adakah yang namanya Indonesia, adakah yang namanya budaya Indonesia? Sebelum itu kan budayanya budaya Dayak, budaya Bali, budaya Jawa Tengah. Atau kalau kita mau lihat ke Eropa, contohnya, mungkin kita yang angkatan tua sudah pernah dengar waktu itu ada negara yang namanya negara Yugoslavia. Nah, waktu itu kita mungkin bisa bilang, wah budaya Yugoslavia. Sekarang negara Yugoslavia ada nggak? Nggak ada, mereka sudah pecah jadi Kroasia, jadi Slovenia, jadi Slovakia, negara-negara Balkan itu. Nah, apakah kita masih bisa bilang itu budaya Yugoslavia? Atau kita sudah bisa bilang, oh itu budaya Serbia, itu budaya Bosnia. Nah, itu sebetulnya kesalahan ketika kita mengasosiasikan budaya itu dengan sebuah negara. Karena sebetulnya di dalam satu negara pun banyak sekali budaya-budaya yang berbeda. Nah, ini juga yang harus kita sadari bahwa ketika kita di sekolah kita mengajarkan anak-anak untuk mempunyai kompetensi komunikasi interkultural ini, ya kita juga jangan terbatas bahwa ini komunikasi antar orang Indonesia dengan orang luar Indonesia. Karena kadang-kadang dalam satu daerah Indonesia pun ada banyak sekali budaya yang berbeda. Dan budaya itu kan nggak cuma makanan tradisional atau apa, tapi cara berpikir atau pranata keluarga atau konsep tentang kekuasaan, konsep penghargaan gender itu kan sudah beda-beda. Nah, kebetulan kalau saya boleh cerita dari pengalaman pribadi saya kan lahir di pecinan itu, dan itu kan secara tidak langsung sudah ada macam-macam budaya yang ada di situ. Bapak saya orang Keraton, ada budaya Jogja, budaya Mataram Jogja di sana. Tapi keluarga dari ibu saya itu mereka orang Chinese Indonesian. Nah, sekarang kita juga sering kita juga sudah sering mengkotak-kotakkan bahwa yang budaya Cina Indonesia itu ya sama. Padahal enggak. Opa saya itu keturunan Kungfu, oma saya itu keturunan Kek. Dari dua itu saja sudah budayanya berbeda. Jadi ketika kita bicara tentang kompetensi komunikasi interkultural, itu juga bagaimana kita bisa sadar bahwa ada budaya yang berbeda,
bagaimana kita berkomunikasi dengan itu kan sebenarnya sudah sangat kembali ke basic, ke dasar pendidikan, fondasi pendidikan kita sebetulnya bagaimana. Ini saya menjawab pertanyaan atau malah ngelantur ini? Menjawab kok. Keren. Aduh, seperti kuliah ya kita ya malam minggu ini ya, kuliah malming gitu. Terus ini si kudu kan sama nih. Saya apa Mas Thomas ya? Buka. Nggak tanya sih. Tanya-tanya loh Bu, kalau mau tanya-tanya. Iya, kan kuliah ya, jadi saya dengerin sambil nyatet ya Allah. Kayak mahasiswa tenan. Ini Mas Prof, terus mau melanjut tanya. Jadi kalau kebiasaan, balik lagi ke kalau mau belajar ICC dari membaca gitu ya Masnya. Jadi kebiasaan membaca novel dan buku-buku cerita secara ekstensif itu nanti akan menjadi salah satu cara memperkuat ICC pembaca gitu ya. Karena dalam cerita-cerita itu ada cultural elements dari beberapa budaya dan negara atau daerah gitu. Dan lagi kalau kita bicara tentang extensive reading itu kan membaca secara ekstensif, berarti semakin banyak kita membaca kan semakin banyak dan semakin beragam budaya yang kita serap dari membaca itu. Dengan semakin banyaknya budaya yang kita serap itu kan membangun repositori, apa sih bahasa Indonesianya sing gampang ki? Repositori budaya dalam pikiran kita. Jadi dia kayak gitu. Itu kok mirip sama buku yang aku baca kemarin ya. Oh, dia kayak gitu. Oh, dia kayak gini. Oh, loh, itu kok bapak ibunya kok begitu. Oh, itu mirip dengan buku. Itu mirip sama bukunya. Kemarin kayaknya baca buku cerita kayak gitu. Nah, itu kan berarti dia sudah tinggal mengingat lagi apa yang dia sudah baca. Jadi semakin banyak, semakin ekstensif yang dia baca, repositori budayanya itu kan semakin meluas, semakin gampang untuk mengambil dari arsip budaya arsip mental budaya itu. Bu Uga masih mute. Keren. Jangan malu-malu gitu, Bu. Saya tuh suka rumah saya dengan suaranya Bu Uga itu. Waduh. Mengusir rindu. Siap. Ya. Ini soalnya rumah saya tuh samping jalan Masida, jadi war gitu loh. Aku marah ngomong malah tadi lali. Apa kita mau war berdua? Nanti 7 SKSW ya Mas. Oke. Ingat pertanyaannya nggak? Enggak, Mas Thomas aja. Nggak tanya kok dia. Nggak jadi, ya udah. Oke, kalau gitu aku ya Mas. Sebenarnya kalau berbicara tentang extensive reading ini, kan sebenarnya kami berangkat dari pembacaan atau bacaan-bacaan yang berbahasa Inggris ya. Karena kebetulan kami semua juga guru-guru bahasa Inggris. Kalau menurut Mas Ida, bagaimana extensive reading secara khusus itu berdampak pada ICC, baik bagi para pembelajar maupun bagi para pengajar bahasa Inggris di Indonesia? Ya, ketika sebetulnya kembali lagi dengan jawabannya tadi sudah saya berikan ke Bu Uga. Jadi ketika mahasiswa atau ketika siswa itu semakin banyak membaca, semakin luas database budaya mereka. Nah, tantangannya adalah sekarang sebagai pengajar itu juga mau nggak membaca. Karena seringkali banyak loh yang saya temukan itu guru-guru di sekolah itu mengkampanyekan murid-muridnya untuk membaca. Wah. Tapi ketika nanti murid-muridnya sudah membaca, gurunya sendiri nggak mau membaca. Terus kalah sama muridnya. Ketika muridnya mulai berdebat, mulai maido, gurunya stres. Seperti yang saya alami waktu saya kelas 4. Saya banyak protes di kelas. Saya bawa buku acuan yang saya jadikan untuk protes di kelas berkali-kali. Sampai akhirnya guru kelas 4 SD saya stres dan kena serangan jantung. Mohon maaf Pak Pardi. Tapi setelah Pak Pardi itu sembuh dari sakit jantungnya,
dia sadar bahwa dia harus belajar lebih banyak, terus akhirnya dia ambil S2. Sebenarnya nggak perlu ambil S2 ya sih, baca aja gitu ya. Sebetulnya. Cuman kan waktu itu zaman bahula tahun 90-an zaman kuda gigit besi. Membaca belum begitu banyak dikampanyekan gitu ya. Membaca belum begitu banyak dikampanyekan dan waktu itu kan dianggap kalau kamu membaca kamu itu asosial. Lawang gimana yang membangun minat saya membaca aja bapak ibu saya, tapi kalau mereka tahu saya membaca, liburan saya di kamar membaca seharian gitu, so ngamuk-ngamuk. Dol mbok metu dol mbak ada jamuran kowe engko. Mbok dolan. Lah, dolan apa? Saya senangnya gini kok. Karena memang waktu itu yang namanya stigma untuk orang yang suka membaca kan ya orang yang kuper, nggak sehat, jamuran, panunen, kadas, kurap dan lain sebagainya karena terkurung di kamar yang lembab. Seekor kera yang terkurung terpenjara dalam gua di Gunung Tinggi Sunyi tempat hukuman para dewa itu. Kamu kok kayak jualan obat kulit? Mendata semua. Oke. Kora. Kora mau ikut. Kora protes loh, Sid. Oke. Itu dia hobinya, kalau itu dia hobinya nggak membaca, dia hobinya ngerikiti rak buku. Oke. Wah, kami sampai tadi menjawab pertanyaan nggak, Mas Thomas? Menjawab. Jadi intinya sebenarnya apapun bahasanya itu memang ketika kita terekspos dengan bacaan secara ekstensif itu memang lalu benar-benar akan intinya menambah kemampuan ICC kita ya. Gitu. Kalau saya boleh nambah untuk yang bahasa Inggris, sebetulnya gini juga, ketika kita baca buku yang bahasa Inggris itu ada baiknya juga kita mulai membaca buku-buku yang diterbitkan di luar lingkaran inner circle. Jadi misalnya buku bahasa Inggris terbitan Malaysia atau buku bahasa Inggris terbitan India misalnya, karena bahasa Inggrisnya pasti beda. Jadi kita tidak terpaku pada yang namanya native speaker ideal. Karena kalau kita bilang kan sekarang native speaker kita selalu berusaha pokoknya kalau ngomong bahasa Inggris kalau itu harus seperti native speaker. Makanya saya sempat agak-agak males waktu beberapa tahun yang lalu ya ada YouTuber Indonesia yang terkenal karena dia bisa menirukan suara ujian TOEFL dengan baik dan benar. Lalu padahal sebetulnya dia cuman menirukan dialek-dialek di film Harry Potter. Lalu dia sudah berani mengklaim I speak British English. Nah, waktu itu saya udah kepingin sebetulnya nanya what is British English? Dia ngomong British English itu apa? Scottish English itu juga Brits. Newcastle English itu juga Brits. Tapi paham nggak? Cockney English itu juga British English. Nah, jadi ketika kita membaca semakin banyak, semakin ekstensif kita membaca dari buku-buku bahasa Inggris yang juga dari luar inner circle, semakin terbuka juga kita bahwa yang namanya bahasa Inggris pun macam-macam. Saya juga masih ingat waktu itu sempat bekerja dengan beberapa orang dari Pakistan waktu itu dengan bahasa Inggris, mereka dokter. Saya sempat kaget waktu itu, mereka bilang, saya nanya kan, oh, do you remember the guy who came here yesterday who had problem with his heart? Dan dokternya itu menjawab, oh, that guy, yeah, we got the news that he expired yesterday. Saya kan kaget loh, expired. Tapi ternyata itu memang variasi bahasa mereka yang khusus dipakai di dialek itu. Nah,
Kalau misalnya kita nggak tahu, kita langsung mikirnya menghakimi itu dengan standar kita yang cuma taunya British English atau American English. Gusti paring ono garwa, maaf, aku menyebut British English dan American English. Kita kan langsung ketawa, oh you can't speak English, padahal enggak. Jadi membantu juga untuk. Nah, terus ketika kita semakin banyak terekspos dengan ragam bahasa Inggris yang semacam itu, ketika kita berkomunikasi dengan mereka, kita kan nggak akan dikit-dikit, ya apa sih? Expired? Atau contohnya Anda ke Thailand terlalu ada yang kenalan, this is Uke, she is my minor wife. Ngakak kan kalian kalau misalnya mendengar minor wife, padahal nggak tahu minor wife itu artinya apa. Minor wife itu artinya bukan istri cadangan, tapi istri yang kecil. Bukan Mbok Nom. Istri yang nggak penting. Minor wife itu kalau di Thailand English itu artinya istri kedua. Jadi entah istri yang pertamanya sudah meninggal atau cerai, lalu yang ketika dia menikah untuk kedua kalinya itu jadi sebutannya minor wife. Benar. Kirain istri yang nggak penting tadi. Kan? Benar, tapi benar. Jadi memang ketika kita terekspos dengan banyak sekali bacaan secara ekstensif dari berbagai macam negara, pasti akan muncul istilah-istilah bahasa Inggris atau kosakata bahasa Inggris dari variasi-variasi yang dimiliki oleh negara itu ya, begitu. Benar sih. Jadi kita nggak gampang kasarannya tuh menghakimi gitu ya. Jadi kayak misalnya ada aku punya contoh juga nih temen kuliah gitu ya. Dia dari salah satu negara di Asia gitu. Kalau ngomong course itu tuh curse. Jadi awalnya aku, tapi begini, kalau aku sih mendengar itu ya tidak langsung ketawa atau bagaimana, hanya lebih ke mencoba menebak sebenarnya maksud dia itu apa gitu loh. Karena kan kalau curse gitu misalnya jadi I have 4 curse gitu kan. Waduh, kasihan banget gitu kan. Kasihan banget ya. Kasihan banget kan 4 loh gitu kan. Cuman kan karena kita sudah memahami bahwa dia memang katakanlah bukan bagian dari kita dengan standar bahasa Inggris kita, dan juga kita juga mencoba menebaknya dari konteks ya, tidak langsung yang serta-merta mentertawakan seperti itu. Nah ya itu tadi, karena kita sudah terekspos dengan ICC yang cukup baik gitu ya, benar-benar keren banget ya. Mas, saya ada pertanyaan dong Mas. Ini tadi waktu dengerin tuh saya tiba-tiba kepikir gitu, apakah kalau ICC itu dipraktekkan dalam arti gini, kalau semuanya saya baca banyak, itu apakah akan serta-merta bahwa saya akan bisa memiliki ICC-nya itu? Atau ICC itu tuh perlu dilatih gitu, Mas? Yang jelas sih perlu dilatih ya, Bu. Jadi intinya ketika kita semakin banyak membaca, itu semakin banyak modal kita untuk mengembangkan ICC. Nah, kalau saya harus membandingkan dengan bisnis, semakin banyak modal kan semakin mudah kita mengembangkan itu. Nah, pertanyaannya sekarang, dengan adanya modal itu mau nggak dikembangkan? Bisa aja ketika banyak, modalnya banyak, tapi dia tidak mau. Itu makanya kalau saya kasih kuliah tentang interculturality di kampus, saya selalu bilang ya ini kita bicara prinsipnya Anda semua sudah tahu prinsipnya seperti ini. Anda pasti mikirnya, itu kan prinsip idealis ya, kita bisalah. Nah, pertanyaannya, bisa nggak Anda tetap? Tapi makanya saya selalu nantang ke mereka, ya Anda mungkin bisa bilang, kita tahulah prinsip itu. Tapi pertanyaannya ketika Anda harus menghadapi itu, bisa nggak? Can you keep your head cool? Waktu itu contoh yang saya suka waktu saya sering pakai itu gini. Misalnya saya kasih situasi ini ke murid-murid saya, mahasiswa saya. Misalnya
di kelas Anda itu ada Anda lagi membahas pesta tahun baru. Terus tanya, kemarin kalau tahun baruan keluargamu makan apa? Terus ada satu murid di kelas Anda itu dari salah satu negara di Asia Timur. Lalu dia akan menjawab, kami kalau tahun baruan makan anjing. Wow, sudah berkali-kali ketika saya cerita itu di kelas, banyak murid-murid yang langsung, tapi kan nggak mungkin, yang namanya anjing kan sahabat manusia. Di situ baru saya bilang, nah, tadi siapa yang bilang kalau kalian selalu bisa mengendalikan diri? Karena secara spontan kan langsung, tersinggung, wah nggak bisa. Nah, seperti itu juga ketika kita mau mengembangkan ICC itu dengan membaca. Apakah kita akan langsung menghakimi, langsung bilang, bukunya jelek, bukunya nggak sesuai dengan pikiran saya, buang. Tapi karena apa ya? Kalau menurut saya ya kamu nggak suka ya nggak apa-apa. Tapi bukan berarti yang tidak kamu suka itu langsung jelek. Karena kalau kita mau bicara tentang petuah bijak, kan know your enemy. Misalnya kalau mau agak radikal ya kalau kamu nggak suka ya pelajarilah apa yang tidak kamu suka itu sehingga ketika kamu ditanya kenapa kamu tidak suka kan kamu bisa menerangkan, nggak langsung aku nggak suka, buang. Gitu sih sebetulnya kalau masalah mengembangkan ICC dengan membaca itu. Bu Ke? Ya, betul. Masih mau tanya nggak, Bu? Enggak, Bu. Maksudnya pelajarilah yang kamu nggak suka. Atau tidak suka itu berarti apa tadi sih? Tidak suka itu belum berarti buruk, Bu. Iya, benar. Nah, itu saya nggak kepikiran gitu loh. Saya kepikiran malah gini, antara tahu, kemudian memahami, kemudian menerapkan itu hal-hal yang berbeda gitu loh. Saya nggak kepikiran yang dipikir Bu Yus tadi malah. Mas Thomas. Kayaknya nih mending si Prof Sida ini kita undang setiap malam minggu ya, Mas. Dek kita di serius banget loh dino iki. Iya kan? Jadi agak susah nyambung dengan gojekan receh, Mas Thomas. Ya kan kuliah Bu ceritanya ini. Ya gimana ya. Maksudnya kalau prinsip yang mempelajari yang saya tidak suka itu mau nggak mau itu memang terasah ketika saya kuliah S1. Karena waktu saya kuliah S1 itu memang itu universitas yang terkenal dimiliki oleh organisasi yang memang suka ngeyel. Nah, prinsip organisasi itu, kalau misalnya kamu tidak suka dengan aturan yang ada, pelajarilah aturan itu. Jadi kamu bisa melanggar aturan itu tanpa melanggar. Itu yang saya ambil pelajaran dari waktu saya kuliah. Setuju. Tapi Mas Thomas nanti tolong yang bold gitu ya Mas ya. Pakai warna orange, beda ini ya kan? Siap. Pakai saya tidak menyebut organisasi mana dan kampus mana. Nanti biar ditulis Mas Thomas. Malah dicetak Oke. Jadi gini. Kalau kita balik lagi tadi, jadi bisa dikatakan ketika kita baca novel atau buku cerita itu, sebenarnya kita itu both reading the word, kata-katanya, and reading the world, dunianya ya, oke, atau tempatnya. You just quoted Paulo Freire. Ya betul. Aku lagi mau ngomong itu siapa yang ini. Nah, seperti yang juga dikatakan si Fisher nih 2001, dia tuh bilang gini sih, bahwa membaca buku cerita tentang sebuah negara bisa membantu kita memahami negara tersebut dengan lebih baik dari segi perbedaan, persamaan, sehingga kita menjadi lebih aware tentang belief dan values dari budaya itu ya. Kalau aku bisa simpulkan, gitu kan ya.
Karena ketika membaca cerita kan cerita itu sebetulnya lebih deskriptif, bukan tidak sangat pedagogik. Jadi kita membaca seperti kita mengalami masuk ke dalam teks itu kan. Ya. Dan karena lebih paham dan aware, kita juga lebih mampu untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang Betul. berasal dari budaya lain dengan lebih baik dan juga lebih menghormati ya Mas Ida. Dan karena itu deskriptif, kita masuk ke dalam cerita itu kan terus terinternalisasi. Kita nggak cuma menghafalkan. Nek menghafalkan, yang penting menghafal sampai ujian dapat A, habis itu lupa. Tapi kalau terinternalisasi dan kita berdialog dengan itu terus kan masuk. Berefleksi itu tadi, membaca dan berefleksi itu. Aku wis koyo tukang obat iki le cerita. Weh. Oke. Buka. Ya Bu. Ini soalnya saya tuh sambil mikir, Mas Jani, saya malam minggunya berat banget malam ini Bu. Ini nanti kalau sudah terbit videonya, sudah terbit YouTube-nya, penggemar saya nomor 1 kan ibu saya ya, yang sukanya nonton podcast Saturday itu besok pasti akan tambah bangga. Anaknya malam minggu aja belajar ya kan Bu. Luar biasa pokoknya, ibunya Buka ataupun Buka juga, terutama ibunya sih yang setia menyimak. Terima kasih Ibu Buka. Kok jadi saya terharu ya? Loh, kan Mas Thomas juga rajin nyimak atau ibunya, karena kalau nggak salah kemarin kan cerita ya, ibunya guru. Senang ya kalau keluarga juga semangat mensupport gitu. Ya semoga podcast dan kegiatan Malming kita ini bermanfaat untuk Sobat Malming juga ya. Betul, amin. BTW Mas Ida, terima kasih banyak ya Mas ya untuk waktunya malam ini. Karena banyak sekali ilmu yang dibagikan gitu. Dan sebelum kita tutup, boleh dong Mas menyampaikan pesan untuk Sobat Malming di luar sana, mungkin kata-kata bijak yang berhubungan dengan membaca. Tapi tolong ya Mas ya, coba menggunakan bahasa Swedia, nanti biar Mas Thomas ada subtitle-nya wis. Ini kemarin saya ada sih kata-kata ini dari salah satu ratu di sini. Salah satu ratu pemberontak yang jadi favorit saya. Pokoknya kalau pemberontak sing ra manut aturan ki aku seneng. Ini ratu dari tahun 1650. Dia waktu itu bilang, man måste läsa för att lära sig, för att förbättra sig och för att trösta sig. Yang artinya Sid, yang dalam artinya bahasa Indonesia. Orang itu harus membaca untuk satu, belajar, untuk terus-menerus memperbaiki diri sendiri, dan yang terakhir untuk menenangkan diri sendiri. Keren banget. Yang terakhir itu ya, keren. Dan kayak langsung cas. Dan bahasa Swedianya kayaknya agak berima ya Mas, jadi bagus banget didengarnya. Man gitu. Coba sekali lagi Sid. Ya sekali lagi coba. Man måste läsa för att lära sig, för att förbättra sig och för att trösta sig. Bagus kan? Ya. Karena sudah ditutup dengan pesan yang keren sekali dan luar biasa. Kita lewati saja trivia question, biasanya ada, sekarang tidak ada. Terima kasih sekali lagi untuk Mas Ida dan Sobat Malmi yang sudah bersama kami malam ini. Stay happy and stay healthy. Bye-bye semuanya. Terima kasih Profesor Frida.